Kita tiba di segmen keempat pemirsa dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari. Kita langsung ke Ustadz Imam Syafi'i mengenai akhlakul karimah ini. Nah, saya ada pertanyaan Ustadz. Kira-kira apa sih perbedaan antara etika atau etiket ini dengan akhlakul karimah atau akhlak Ustadz? Iya, itu ya. Kalau akhlakul karimah itu dari bahasa Arab. Akhlakul karimah itu akhlak atau tata krama, akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Betul. Iya, akhlak dari kata bahasa Arab. Kalau etika itu bahasa intelektual kan, iya, etika sama jadi tujuannya sama di. Iya. Orang itu tidak ada etikanya berarti tidak ada akhlaknya. Iya, ya. Jadi pemirsa Net TV dimanapun Anda berada, jadi kita perbaiki dengan siapapun. Ayolah kita pakai akhlak. Seandainya kita beda pendapat, ngomonglah secara baik. Berarti ini Ustadz, akhlak ini lebih tinggi dari etika. Insya Allah. Ya, lebih tinggi ya Ustadz ya. Allah. Masya Allah. Jadi etika udah termasuk akhlak, tapi artinya etika lebih kecil daripada akhlak. Semua sudah tercakup di dalamnya ya Ustadz. Insya Allah. Masya Allah. Kalau begitu dilanjut Ustadz. Para pemirsa Net TV dimanapun Anda berada. Jadi pemirsa itu tadi, kalau kita walaupun sesama seandainya kita ini sebangsa setanah air pemirsa, kita sama siapapun saling menghargai, saling menghormati, itu sebagai bagian etika atau akhlak pemirsa. Mungkin tidak ada demo, tidak ada pertikaian, tidak ada permusuhan, tidak ada dusta di antara kita. Karena apa? Kita saling jujur, menghargai, pasti tidak ada demo-demo atau pertikaian pemirsa. Kenapa? Kita mau ngomong aja pakai akhlak. Seandainya itu akhlak kita gaungkan, akhlak kita agungkan, akhlak itu pemirsa kita kedepankan, kita nomor satu kan, insya Allah di Indonesia itu akan damai menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi para pemirsa mungkin yang masih anak yang belum berpendidikan, ayolah kita masukkanlah pondok pesantren. Di pesantren ada pelajaran namanya akhlak ulil banin, yaitu akhlak untuk anak-anak, mendidik anak-anak pemirsa. Akhlak tadi ada pelajaran namanya akhlakul banin, yaitu akhlak mendidik para anak-anak itu tadi. Jadi diajarkan bagaimana menghargai orang tua, bagaimana menghargai guru, bagaimana menghargai orang dewasa, bagaimana menghargai seorang kakak, bagaimana menghargai seorang adik. Itu di pondok pesantren pemirsa diajarkan. Bahkan sama kiainya, ustadznya pun itu sandal aja dibalik saking akhlaknya pemirsa. Kan apa? Itu tawadhu, itu pahalanya. Atau orang berakhlak tuh banyak sekali pahalanya pemirsa. Jadi pemirsa, ayolah mulai dari rumah kita ajarkan ke anak-anak kita, ke cucu, mungkin anak cucu kita ajarkan bagaimana menghargai kakaknya, menghargai orang tuanya dari rumah, dari lingkungan. Insya Allah mudah-mudahan itu anak akan tertata baik tabiatnya, baik akhlaknya, otomatis akan baik segalanya, baik perilakunya, tidak ada kekerasan. Karena apa pemirsa, akan kalau menjaga akhlak itu diutamakan, insya Allah apa yang dicontohkan Rasulullah itu akan menjadi benar-benar menjadi manusia yang berakhlakul karimah atau manusia yang berakhlak mulia. Jadi pemirsa, seandainya itu kita sebangsa itu tadi, saya ulangi pemirsa, setanah air kita menghargai, menghormati, otomatis tidak ada perbedaan, ada pertikaian pemirsa. Seandainya ada perbedaan, mungkin ngomongnya pun caranya dengan cara yang baik, tidak pakai kekerasan. Itu kekerasan pemirsa bukan caranya orang yang beretika atau orang yang berakhlak. Mungkin orang yang berakhlak itu akan malu. Berarti jangan sampai apa. Makanya para pemirsa mungkin ada profesi jadi guru, ayolah utamakanlah kita sebagai guru, utamakan ajarkanlah akhlak ini mungkin di sekolah atau di lingkungan kita. Karena apa? Kalau guru kencing berdiri, murid akan kencing lari. Jadi kita profesi apapun, ayolah kita. Mungkin atasan dengan bawahan, dengan pakai akhlak menghargai bawahannya. Dengan atasannya kita pun harus menghargai juga. Berarti itu adalah bagian etika kita sesama manusia. Lebih-lebih kita sesama umat Islam pemirsa. Jangan sampai itu terjadi di wilayah atau lingkungan kita pemirsa. Mudah-mudahan pemirsa kita diberikan anak yang soleh atau yang solehah, yang akhlaknya baik, pasti akan tenang, damai orang tuanya. Karena kalau melihat apa anaknya dengan sebayanya, dengan temannya. Ya, kita akan lanjutkan lagi Ustadz di segmen berikutnya. Seperti apa kelanjutannya, kita akan kembali usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari hanya di Net TV Sosial.
Kita tiba di segmen terakhir atau segmen kelima, masih bersama saya Radiah Sisahri dan Ustadz Imam Syafi'i dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari. Kalau begitu kita lanjut saja, ya kita lanjutkan sudah sejauh mana tausiahnya dan kemudian akan diikuti oleh kesimpulan oleh Ustadz Imam Syafi'i. Silakan Ustadz dilanjutkan. Ya. Para pemirsa Net TV dimanapun Anda berada, jadi kalau kita orang yang berakhlak biasanya ya, kalau orang bikinkan kita akhlaknya hilang, mengatakan kita tidak ada etikanya, itu biasanya ada 3. Pertama yang bikin menjadi orang itu sombong biasanya ada 3. Pertama, naik hartanya, jadi hartanya meningkat. Itu. Yang kedua, apa? Kedudukannya. Itu yang bikin sombong. Dan yang ketiga, berilmu. Semakin dia pintar, dia akan merasa sombong, pemirsa. Ya, kenapa? Dia merasa yang lain, apa kau? Apa kau? Ya. Itu kenapa? Itu biasa terjadi di masyarakat. Insya Allah begitu. Kenapa? Merasa dirinya kaya, lebih kaya daripada yang lain. Jadi sombong ya. Jadi itu yang menghilangkan akhlak kita. Betul. Iya. Beda kalau kita waktu belum punya apa-apa, masih KB, katakan masih miskin, pasti kita ya pasti semua sopan, nggak berani sombong. Tapi begitu naik derajatnya atau naik rezekinya, biasanya itu yang membuat kita sombong. Jadi pemirsa, bahkan ada ulama yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu beliau berkata, saya lebih menghargai orang yang beretika atau berakhlak daripada orang yang berilmu. Kenapa? Setan lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Betul. Iya, manusia setan itu pintar, dia mau terbang bisa. Dia bahkan ayat turun, Al-Quran turun, dia mengintip tahu. Bahkan isi Al-Quran pun tahu. Dia ya, tahu, lebih pintar. Masya Allah. Makanya setan lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Betul. Tapi makanya itu Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama itu Sultanul Aulia, beliau berkata saya lebih menghargai orang yang berakhlak atau yang beretika, yang akhlaknya mulia dari baik atau daripada yang lebih tinggi ilmunya. Kenapa? Setan lebih tinggi ilmunya. Jadi pemirsa, marilah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, baik dengan manusia, dan akhlak yang baik supaya apa? Supaya apa? Kita tidak menjadi orang yang sombong, yang tawadu, rendah diri, rendah hati. Bagaimana? Kenapa? Semuanya itu ada masanya pemirsa. Jadi apa kita mensombongkan pemirsa? Ya, semuanya adalah titipan belaka. Semuanya di dunia ini hanya fana, semuanya tidak ada yang abadi. Yuk kita perbaiki diri kita perbaiki akhlak kita, baik dengan orang tua kita, dengan mertua kita, dengan guru-guru kita. Mungkinlah itu saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah memberikan tausiah ke pemirsa yang di rumah ini. Begitu banyak hikmah yang bisa dipetik oleh pemirsa di rumah. Terima kasih sekali lagi. Itulah tadi tausiah yang diberikan oleh Ustadz Imam Syafi'i mengenai akhlakul karimah. Semoga tausiah tadi bisa menjadikan pelajaran dan dapat dipetik hikmahnya oleh pemirsa yang ada di rumah. Akhir kata seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Saya Radiah Sisahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.